Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Qala rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhida, barang siapa yang memurnikan tauhid, dakhala al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Ini babnya. Bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya, atau menyempurnakan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bab ini yang sekarang kita bahas ini juga masih berbicara tentang keutamaan tauhid, yaitu dukhulul jannah bighairi hisab. Seorang yang muwahhid, yang bertauhid, di antara pahalanya ialah masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dan itu ada persyaratannya yang disebutkan dalam bab ini, yaitu man haqqaqat tauhid, seseorang yang mentahqiq tauhidnya. Tahqiqut tauhid maknanya ialah takhlisuhu minasyirki, wal bid'ah wal ma'asi. Pengertian memurnikan tauhid atau mentahqiq tauhid itu artinya memurnikan tauhid dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan. Tiga perkara itu. Sifat tauhid itu harus dimurnikan dari tiga perkara ini: syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau syirik itu bisa meniadakan tauhid. Sementara bid'ah dan kemaksiatan itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ringkasnya, atau dalam bahasa yang lain, yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid ialah membersihkan tauhid dari sesuatu yang bisa menghilangkannya, dari segala sesuatu yang bisa menghilangkannya, seperti syirik, atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya, seperti kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian seseorang itu bisa mewujudkan tahqiqut tauhid, bisa mendapatkan tauhid yang murni tadi. Itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya, mentahqiq tauhidnya. Syarat yang pertama ialah al-ilm. Syarat yang pertama ialah ilmu, mengilmui tauhid tadi. Dan secara khusus mengilmui kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syarat yang pertama, dengan dasar ayat yang disebutkan dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah
Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, menunjukkan bahwasanya tauhid, kalimat la ilaha illallah tidak mungkin bisa dibersihkan, tidak mungkin dimurnikan kecuali harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Di sini menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya ilmu dan pentingnya mencari ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua ialah al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan meyakini kebenaran tauhid tadi. Dan itu perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Kalau yang pertama, mengetahui mana tauhid, la ilaha illallah, konsekuensinya ilmu. Kalau yang satu ini, yang kedua ini, ialah yakin. Meyakininya. Sehingga ilmu tadi betul-betul bermanfaat bagi dia, sehingga memunculkan rasa keyakinan, i'tiqad yang sahih tentang tauhid ini, tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar ilmu mengetahui saja, saya tahu kalimat la ilaha illallah, saya tahu maknanya, saya tahu konsekuensinya, tapi kemudian dia tidak meyakininya, maka itu belum dinyatakan tahqiqut tauhid, belum dinyatakan telah memurnikan tauhid. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang kedua ini ialah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kaum musyrikin Quraisy. Kita tahu bersama, sudah pahami, bahwasanya kaum musyrikin betul-betul memahami makna tauhid. Tahu mereka maknanya. Mereka tahu konsekuensinya. Terbukti ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdah, ajitana lina'budallaha wahdah, wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau wahai fulan, ini surah Rasul, apakah engkau datang kepada kami supaya kami itu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami? Begitu. Menunjukkan apa? Mereka ini mengilmui, tahu ilmunya. Namun, apa kemudian mereka sekarang meyakininya? Meyakini sepenuh hati? Jawabannya tidak. Allah Taala menyebutkan dalam satu firman-Nya, disebutkan dalam surat Shad ayat yang kelima, menjelaskan tentang keadaan mereka ini yang tidak meyakini kalimat tersebut. Allah mengatakan tentang mereka ketika disampaikan tauhid kepada mereka, kaum musyrikin menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini, Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu satu sesembahan saja, cuma satu saja? Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang sangat aneh, sangat menakjubkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tahu ilmunya, tahu konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Apa kemudian mereka meyakininya? Jawabannya mereka tidak meyakininya. Terbukti mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Maka untuk bisa mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid, itu harus disertai dengan keyakinan.
ilmu dan i'tiqad, ilmu dan keyakinan. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga, yaitu al-inqiyad, adanya ketundukan, kepatuhan, tunduk dan patuh terhadap kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah, tauhid, tunduk dan patuh terhadap konsekuensi-konsekuensi. Tidak kemudian menentangnya, atau menolaknya, atau bahkan gengsi, sombong, tidak mau mengucapkannya. Al-inqiyad namanya. Ini perkara yang penting juga. Di samping ilmu, di samping keyakinan, itu harus ada yang namanya ketundukan dan kepatuhan. Al-inqiyad ini nanti, ketundukan ini nanti, yang akan menumbuhkan semangat beramal. Ia akan menumbuhkan semangat beribadah. Semangat melaksanakan konsekuensi tauhid tadi. Dengan al-inqiyad, ketundukan. Sehingga kalau kemudian tidak ada yang namanya ketundukan, tidak ada yang namanya kepatuhan, maka yang terjadi ialah kesombongan, keengganan, tidak mau mengamalkan konsekuensi tauhid. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin juga. Terjadi pada kaum musyrikin juga. Allah Taala mengisahkan tentang mereka, tentang kesombongan mereka, tentang keengganan mereka, tidak tunduk dan patuhnya mereka kepada kalimat ini tadi, kepada tauhid, yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36. Allah Taala menjelaskan kepada mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ini kondisinya kaum musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya mereka kaum musyrikin, kalau disampaikan kepada mereka, diucapkan di hadapan mereka kalimat la ilaha illallah, Allah menjelaskan sikap mereka, yastakbirun, kaum musyrikin itu istikbar, menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya, keengganannya, sombong mereka, tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap kalimat tadi. Dan mereka mengatakan, wa yaqulun, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun? Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan penyair yang gila? Nah, ini menunjukkan seseorang itu bisa mewujudkan tauhid dengan benar, bisa memurnikan tauhid dengan benar apabila disertai dengan sikap al-inqiyad, sikap ketundukan dan kepatuhan. Sehingga ketika dia dikasih tahu tentang kalimat ini, dia tunduk dan patuh mengucapkannya. Ketika dia dikasih tahu tentang konsekuensi tauhid, dia tunduk dan patuh melaksanakannya. Baru kemudian dia bisa memurnikan tauhidnya, memurnikan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan. Kalau kemudian ini semua tercapai, tahqiqut tauhid tercapai dengan 3 persyaratan tadi, upaya memurnikan tauhid disertai dengan ilmu, disertai dengan keyakinan yang mantap, disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, maka pahalanya besar. Pahalanya besar, yaitu dakhalal jannata bi ghairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa diperhitungkan amalnya. Makanya disebutkan dalam riwayat wala adab, dengan tanpa diadab. Dan ini hukum yang pasti, syar'an,
secara syar'i. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak perlu mengucapkan kalimat insyaallah. Dikarenakan sudah paten hukumnya, sudah pasti hukumnya secara syar'i. Yakni barang siapa yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dengan 3 syarat tadi, dengan ilmu, dengan i'tiqad, keyakinan, dengan ketundukan, maka pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Kepastian itu. Sehingga tidak butuh kalimat insyaallah. Dan itu dilihat dari bab yang dibawakan sama al-muallif rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan pasti tanpa kalimat insyaallah. Ini hukum secara umum. Hukum secara umum. Barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, memurnikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Hukum umum. Adapun untuk orang tertentu, syakhsun mu'ayyan, untuk orang-orang tertentu, secara person, secara individu, kalau kita mendapati orang tadi betul-betul memurnikan tauhidnya, sesuai dengan apa yang terangkan di sini, maka kita harus mengucapkan kalimat insyaallah. Insyaallah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sebab kita nggak paham, nggak mengerti bagaimana akhir kehidupan orang tadi. Kita nggak tahu bagaimana kehendak Allah pada orang tadi. Sehingga kita bisa mengatakan insyaallah. Si fulan insyaallah. Sehingga diserahkan kepada kehendak Allah Taala, tidak boleh memastikan. Kalau memastikan, itu berarti kaitannya dengan masalah asy-syahadah fil jannah, mempersaksikan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan mempersaksikan seseorang masuk ke dalam surga dengan person, secara person individu, bisa dilakukan apabila ada dalil khusus tentang orang tadi dinyatakan masuk ke dalam surga. Kayak para nabi, para rasul, kemudian orang-orang tertentu yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bisa kita mengatakan demikian. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan dia fil jannah, di dalam surga, maka kita hanya bisa berharap kebaikan saja. Narjulahul khair, kita mengharapkan kebaikan dari dia, sehingga tidak dijazm, tidak dipastikan. Kita yang mengatakan insyaallah taala, kita berdoa semoga dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Mafhum insyaallah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kana ummatan. Dalam ayat ini Allah Taala memuji Nabi Allah Ibrahim dengan 5 perkara. Memuji Nabi Allah Ibrahim dengan 5 perkara. Yang pertama ialah kana ummatan. Nabi Allah Ibrahim itu seorang ummah. Maksudnya imaman wa mualliman nasal khaira. Pengertian umat di sini maksudnya ialah seorang imam, pemimpin, dan yang mengajari umat manusia perkara-perkara kebaikan.
Imamun matbu', seorang imam yang diikuti. Ini keutamaan pertama yang ada pada Nabiullah Ibrahim. Seorang nabi yang dijadikan sebagai imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Nabiullah Ibrahim ini imam dalam banyak hal. Yang pertama, imam dalam perkara tauhid. Ini yang paling penting. Beliau dikenal dengan julukan Imamul Hunafa. Imamul Hunafa, tokoh imam para Hunafa, orang-orang yang lurus agamanya. Tokohnya para muwahhidin, ahli tauhid. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai uswah, sebagai tauladan yang baik dalam perkara tauhid. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ila akhir ayat. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin uswatun hasanah, contoh yang baik fi Ibrahim, pada diri Nabiullah Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan para nabi-nabi yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim. Di sini yang disebutkan namanya ialah Nabiullah Ibrahim. Sementara para nabi yang lainnya dikatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabiullah Ibrahim sebagai tokohnya, sebagai imamnya. Mereka mengatakan pada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari syirik, dan dari apa yang kamu sembah dari selain Allah Taala. Imamul Muwahhidin, Imamul Hunafa, tokoh muwahhidin dan tokoh hunafa. Nabiullah Ibrahim juga termasuk imamun fi sabr, seorang imam, pemimpin dalam perkara kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Ini bisa kita lihat tatkala Allah Taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dalam keadaan waktu itu putranya Ismail alaihissalatu wassalam, seorang putra yang sangat dicintainya. Lama punya anak sampai tua, kemudian dikasih anugerahi anak Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Sedang senang-senangnya sama sang anak tadi, bergembira, bersukacita dengan anaknya. Tiba-tiba turun wahyu dalam mimpi, dan mimpinya para nabi adalah benar. Wahyu yang di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan dikisahkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam betul-betul hendak menyembelih anaknya. Subhanallah, pula Nabiullah Ismail juga demikian, putra yang berbakti, yang penyabar, dan siap untuk dijadikan sebagai dzabih, korban, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Taala. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim ini imam, seorang imam, pemimpin yang diikuti. Imamul Hunafa wal Muwahhidin, para pemimpin, orang-orang yang lurus agamanya dan orang-orang ahli tauhid. Imamul Sabr, imam, pemimpin dalam bidang kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, qanitan lillah,
Nabiullah Ibrahim itu seorang yang qanit kepada Allah. Qanit itu artinya al-muti', seseorang yang mentaati Allah. Dengan nilai plus, tidak semata-mata taat, tetapi dawamu ta'ah, senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wal istimraru fiha ala kulli hal, dan terus menerus mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua keadaan. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau semata-mata mentaati, banyak kemudian kaum muslimin yang lainnya mentaati Allah. Kalau di sini ada nilai plusnya, yaitu merupakan keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu qanit, yakni orang yang terus menerus taat kepada Allah, teguh, istiqamah dalam semua keadaan dan kondisi, mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang merupakan anak Nabiullah Ibrahim dari Ismail, merupakan garis keturunan Nabiullah Ibrahim dari Ismail alaihissalam. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, dalam sebuah hadis sahih dari Muslim dan yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Masya Allah. Ini keutamaannya luar biasa. Qanitan lillah, seorang yang taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, terus menerus taat kepada Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Keutamaan yang ketiga ialah Hanifah. Hanif ialah seorang yang dikatakan Hanif itu, dikatakan Hanif maknanya ialah al-ma'ilu 'anil syirk. Al-ma'ilu 'anil syirk wal muqbilu 'anil ta'ah. Wal muqbilu 'ala ta'ah atau 'ala tauhid. Hanif itu artinya seseorang yang condong jauh, orang yang condong menjauh dari kesyirikan, dan dia datang menghadap kepada tauhid. Sehingga pengertian Hanif ialah seseorang yang betul-betul bersih dirinya dari ketauhidan, dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan, dan seorang yang betul-betul jauh, menjauhi perkara-perkara yang menyelisih ketaatan. Masya Allah. Khalid Hanif. Kemudian yang keempat ialah walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Allah Ibrahim itu tidak termasuk kaum musyrikin. Tidak termasuk kaum musyrikin. Ini takkidun, penekanan. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sifat bersih dari kesyirikan. Ibtida'an wastimrara. Dari mulai awal beliau dan sampai sepanjang sepanjang hidupnya beliau. Sepanjang hidupnya beliau. Kalimat walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Ini sifat permulaan Nabi Allah Ibrahim. Ini memang dari awalnya bukan termasuk kaum musyrikin. Terbebas, terjaga dari kesyirikan. Kemudian kalimat hanifan yang sebelumnya tadi, Hanif menunjukkan bahwasanya beliau terus menerus panjang hidupnya sampai akhir hayatnya itu di atas ketauhidan, di atas tauhid, bebas dan lepas dari kesyirikan. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar bagi beliau alaihissalatu wassalam. Dan yang kelima ialah yang bukan dalam ayat yang berikutnya, syakiran li an'amih. Nabi Allah Ibrahim itu orang yang sangat mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sifat yang melengkapi perkara yang di awal.
ketika dijadikan sebagai seorang imam, pemimpin yang diikuti, termasuk qanitun lillah, orang yang tunduk taat kepada Allah Taala, senantiasa seorang yang hanif, senantiasa bertauhid, hilang dari kesyirikan, bukan termasuk kaum musyrikin dari awalnya. Ini semuanya merupakan nikmatun azimah, kenikmatan yang sangat besar dari Allah Taala pada seorang. Maka dilengkapi dengan sifat yang kelima, syakiran li an'amih. Nabi Allah benar-benar mensyukuri nikmat Allah Taala. Ini pujian Allah Taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kesesuaiannya dengan bab, jelas ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid sekaligus keutamaan tahqiqut tauhid, orang yang memurnikan tauhidnya, seorang yang hanif, seorang yang bukan kaum musyrikin, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamanya demikian. Keutamanya ialah di keadaan dia seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir sebagai faedah, tatkala kita membaca ayat atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di situ pujian Allah Taala kepada seseorang nabi, seorang rasul, misalnya, itu tidak semata-mata dibaca, tidak semata-mata diilmui. Itu sanjungan untuk si fulan, nabi fulan, tidak. Tapi di sana ada maksud yang penting, tujuan yang mulia. Tujuan yang pertama ialah kita mencintai, mahabbah, kita mencintai seseorang yang dipuji kebaikannya oleh Allah Taala ini. Di situ ada unsur al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian. Kita mencintai orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Kita berikan loyalitas kepada mereka. Dan sebaliknya ketika membenci, tidak menyukai siapa saja yang dibenci oleh Allah Taala dalam Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu. Kemudian perkara yang kedua yang lebih penting lagi daripada itu ialah al-iqtida bih. Kita itu menjadikan orang tersebut sebagai qudwatun kita, sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita yang terbaik dalam hal sifat-sifat yang mulia tadi. Kita jadikan dia sebagai tauladan kita, panutan kita pada sifat-sifat yang mulia tadi. Seorang imam yang mengajari kebaikan kepada umat manusia, seorang yang mentaati Allah Taala dan senantiasa taat kepadanya, seseorang yang lurus dalam beragama, jauh dari kesyirikan, jauh dari penyimpangan ketaatan, seorang yang tidak pernah menjadi kaum musyrikin, seorang yang syukur nikmat Allah Taala, sifat-sifat yang mulia tadi, baik pada Nabi Allah Ibrahim atau pada nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang saleh yang lainnya, itu semuanya kita jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai qudwatun hasanah, panutan yang baik, untuk kemudian kita terdorong, bersemangat, termotivasi, beramal seperti amalnya mereka, atau mirip seperti dengan mereka, jalan dan jalur dengan mereka semuanya. Ini yang harus diperhatikan, sehingga tidak semata-mata membaca kisahnya, tidak semata-mata mengetahui itu semua, tapi yang paling penting ialah menjadikan mereka semua sebagai contoh yang baik, mencintai mereka dikarenakan sifat-sifat yang mulia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian saja, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita bahas ayat yang lain yang juga menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Manakah yang lebih utama? Menghafal Quran dan memungkinkannya, memantapkannya, ataukah memperdalam ilmu syariat Islam selain menghafal Al-Quran? Maka sebagian orang merasa sulit untuk menggabungkan keduanya. Terlebih ringan baginya menelaah materi daripada memungkinkan memantapkan satu surat pendek. Diupayakan dua-duanya. Apalagi untuk orang yang telah dewasa seperti kita ini, yang sudah terkena beban syariat ataupun taklif, yang diwajibkan untuk melaksanakan perkara-perkara dan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Maka harus diupayakan dua-duanya. Diperdalami ilmu din, ilmu agama dengan semantap-mantapnya supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Di samping itu pula kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Quranul Karim, surat-surat yang pendek-pendek atau yang panjang, atau kita baca Al-Quranul Karim, kita renungkan maknanya, kita baca terjemahannya, tafsirnya atau semisalnya, sehingga memperdalam atau memperkaya keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Adapun bagi mereka yang mampu, memang dianjurkan sekali untuk terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Selesai baru kemudian setelah itu memperdalam ilmu din lebih mantap. Kalau memungkinkan, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting tidak kemudian putus dari belajarnya. Terus dia meneruskannya, dia menghafal Al-Quran baik, dia belajar di agama juga baik, sehingga dia terus berputar pada perkara-perkara kebaikan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tambahan hadis tentang tahrik, itu menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud adalah sahih. Dan yang lain berpendapat bahwasanya tambahan tersebut ialah syadzah ganjil. Bagi orang yang belum memperdalam ilmu masalah hadis, mana yang harus dipegangi? Jadi begini sama dia yang mantap bagi dia. Dengan argumentasi yang dia baca, yang dia mantapi itu yang dia amalkan. Karena ini perkara-perkara sebenarnya istihadiyah dan padanya ada para ulama-ulama kita yang berpendapat tahrik, menggerakkan jari telunjuk ataupun yang tidak. Sehingga diamalkan yang mantap dengan argumentasi yang ada. Kemudian tidak mengingkari atau sampai marah-marahan atau sampai memusuhi atau misalnya kepada pihak-pihak yang tidak sama dengan dia atau yang berseberangan dengan dia. Sebab ini perkara-perkara ahkam syariah, perkara-perkara fikih yang di situ ada ijtihad para ulama, para fuqaha dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup sekian saja. Sejam 7 lebih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.